Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari strategi dan metode pembelajaran. Yang pertama, definisi dari strategi pembelajaran. Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan pola umum sebab suatu strategi pada hakikatnya belum mengarah kepada hal-hal yang lebih praktis, namun masih rencana atau gambaran menyeluruh. Sedangkan untuk mencapai tujuan, strategi disusun untuk tujuan tertentu. Pembelajaran adalah proses interaksi dari peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi pendidik dan peserta didik yang saling bertukar informasi. Jadi, strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang telah dirancang guna untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Yang kedua, definisi dari metode pembelajaran. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang memiliki arti cara atau jalan yang ditempuh. Menurut Maxiporin, metode adalah orientasi kegiatan yang mengarah pada persyaratan tujuan dan tugas yang nyata. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi metode yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan atau bagaimana cara melakukan dan membuat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kondisi yang diciptakan oleh pendidik dengan sengaja dalam memfasilitasi peserta didik dengan maksud untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran terbagi menjadi 6, yaitu strategi interaksi siswa-siswa yang meliputi kerjasama, kerja kelompok, pembelajaran kerjasama, dan diskusi. Strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada sikap dan perilaku siswa dalam bekerja sama sesama temannya yang terbentuk dalam satu kelompok. Strategi kerja kelompok merupakan suatu strategi yang dirancang untuk lebih melibatkan siswa dalam proses belajar. Strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi yang memberikan peran terstruktur kepada siswa sambil melibatkan interaksi sesama siswa. Ketiga, strategi diskusi adalah strategi pengajaran yang melibatkan siswa untuk berbagi ide terhadap suatu topik umum. Strategi kedua yaitu model temuan terbimbing, adalah proses mental di mana seorang siswa bisa memahami konsep dan prinsip, di antaranya mengamati, merencanakan, mencerna, mengelompokkan, mengukur, membuat dugaan, serta membuat hasil kesimpulan. Model yang ketiga, model pembelajaran integratif, adalah model pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuannya
dalam mengembangkan pengetahuan dasar bangunan secara bersamaan dapat melatih kemampuan berpikir anak didik. Dalam menerapkan model integratif terdapat 4 fase. Fase pertama, fase berujung terbuka, di mana pada fase ini anak akan mengamati, mencerna, dan anak akan mengamati, membandingkan, dan mencari-cari pola. Pada fase kedua, fase kausal, sebab atau akibat. Pada fase ini anak akan menjelaskan tentang perbandingan dari persamaan dan perbedaan yang mereka temui. Pada fase ketiga, fase hipotesis. Pada fase ini anak akan memikirkan kemungkinan yang terjadi pada kondisi yang berbeda. Yang keempat, fase penutupan dan fase penerapan, di mana anak akan membuat generalisasi luas berdasarkan apa yang mereka analisis terhadap suatu data. Yang keempat yaitu strategi keempat yaitu pembelajaran berbasis masalah. Adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan pada anak-anak dengan cara menanyakan hal-hal yang konkret atau spesifik dan memberikan bimbingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima yaitu model pembelajaran langsung, di mana pada model ini anak akan dalam belajar. Dengan anak akan dilatih agar dalam belajar bisa sesuai dengan pengetahuan deklaratif, prosedural, dan sistematis. Yang keenam yaitu model ceramah diskusi. Model ceramah adalah penyajian informasi secara lisan, baik itu formal maupun non formal. Pembelajaran ceramah biasanya tidak efektif karena kurangnya partisipasi peserta didik dalam proses belajar mengajar, sehingga ceramah diskusi ada itu untuk membantu mengatasi kekurangan pada metode ceramah sendiri, seperti lebih meningkatkan lagi keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam metode dalam pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan penyajian materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara lisan, di mana dalam penyajian materi pembelajaran guru tidak menggunakan media ataupun alat bantu. Nah, hal ini biasanya membuat peserta didik merasa bosan dan juga tidak tertarik serta kurang fokus pada materi yang sedang disampaikan oleh guru. Nah, biasanya penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Kemudian yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan penyajian materi pembelajaran di mana guru memberikan sebuah topik kepada peserta didik untuk dibahas. Kemudian mereka saling bertukar pikiran, pendapat, informasi ataupun pengetahuan yang mereka miliki terhadap materi atau topik yang sedang dibahas. Peserta didik dapat menemukan sendiri kebenaran dari topik yang sedang diberikan atau sedang dibahas. Kemudian yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperagakan kegiatan ataupun aktivitas yang berhubungan dengan materi pembelajaran.
sehingga peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara melakukan aktivitas atau kegiatan tersebut dengan benar. Kemudian yang keempat, metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok merupakan metode di mana guru membagi peserta didik yang ada di dalam kelas ke dalam beberapa kelompok. Kemudian guru memberikan sebuah tugas. Di sini peserta didik dapat saling bekerja sama dan membangun sosialisasi dan interaksi dengan teman-temannya. Kemudian yang kelima, metode pemberian tugas. Nah, di sini guru memberikan tugas tertentu kepada peserta didik untuk dikerjakan, baik itu secara individu ataupun kelompok. Nah, dengan metode pemberian tugas, peserta didik dapat memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, serta kerjasama dalam menjalankan atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir itu metode tanya jawab. Dalam metode tanya jawab, guru dan peserta didik saling aktif dalam proses pembelajaran, di mana guru bertanya, kemudian peserta didik menjawab pertanyaan tersebut. Nah, metode tanya jawab memungkinkan timbulnya hubungan timbal balik antara peserta didik dan juga guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.